Welcome back on Kianus Mawina Talks. Buat yang masih SMP atau masih sekolah, ada nggak sih yang masih bingung cita-citanya mau jadi apa? Atau udah ada yang punya tapi masih bimbang? Biasanya apa sih cita-cita yang paling umum? Kalau nggak jadi pengacara, PNS, dokter, kalian tahu nggak perjuangan untuk menjadi dokter itu nggak gampang loh. Itulah mengapa kita hari ini akan bicara mengenai cita-cita untuk menjadi dokter bersama Dr. Ruby Aurora. Dr. Ruby ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude loh. Lalu, Dr. Ruby juga menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Adiaksa Jakarta Timur, serta beberapa puskesmas di Jakarta. Serta menjadi quality control team di Alo Dokter jauh-jauh dari Melbourne. Halo Dr. Ruby, salam kenal ya dok ya. Makasih udah nyempetin buat tampil di Kianus Mawina Talks. Saat ini kan dokter kerja di Alo Dokter ya sekarang ya. Iya, Tapi kenapa benar. tiba-tiba ke Melbourne ya? Apa itu ada internship atau mungkin jalan-jalan atau kerjaan? Sedang apa di Melbourne? Jadi di Melbourne karena suami saya sedang kuliah di sini. Dia ambil master, sehingga saya harus cuti menjadi dokter klinisi, dan akhirnya saya di Alo Dokter sambil menemani suami saya di Melbourne. Begitu, Keanu. Udah berapa lama sekarang di Melbourne? Sudah hampir 1 tahun. Wow, main juga ya. Ini ya dok ya. Sebenarnya kan anak-anak SMP itu masih banyak ya yang bingung mau jadi apa pas gedenya gitu. Dan kalau ditanya mereka rata-rata maunya kalau nggak jadi dokter, hakim, pengacara, kayak gitu-gitu aja. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya perjuangan dari seorang dokter itu seperti apa. Nah, sebenarnya dokter itu pengen jadi dokter sejak kecil atau ini berubah dalam perjalanan? Oh, tentu berubah-berubah cita-cita. Ketika kecil pasti kita mendapat banyak masukan dari orang tua ya. Tentu waktu kecil tuh orang tua selalu memasuki dengan misalnya jadi dokter atau jadi insinyur. Kalau zaman Ya, dulu tuh 2 itu ya pasti ya. Tapi kan ketika pada praktiknya sebenarnya bukan hanya 2 profesi itu yang dibutuhkan di masyarakat, tapi iya. banyak sekali. Seperti itu. Jadi memang benar saya berubah-berubah cita-cita yang saya inginkan. Waktu kecil itu saya ingin sekali menjadi artis sebenarnya. Oh, Jadi lebih ke art. Saya senang sekali dengan seni gitu. Dari mulai seni teater, kemudian seni lukis dan lain-lain. Intinya seni, tapi saya juga suka science. Saya suka biologi, saya suka apapun. Akhirnya saya cari apa ya kira-kira cita-cita yang bisa menggabungkan kedua passion saya gitu. Jadi untuk anak-anak muda itu sebenarnya harus tahu juga passion-nya apa sih sebenarnya. iya. Kalau saya pribadi kan lebih ke seni dan sains. Nah, saya cari ternyata profesi yang cocok adalah seorang dokter gitu. Tapi sebenarnya cita-cita jadi dokter itu enggak yakin ketika waktu SMA, oh saya pengen jadi dokter, enggak. Tapi saya yakin bahwa cita-cita saya memang menjadi dokter itu adalah ketika saya masuk MOS di Mhm. universitas gitu. Oke. Kan Dokter Wina kan waktu itu kuliah di salah satu universitas paling prestigious di Indonesia, yaitu di Fakultas Kedokteran UI. Dan seperti yang kita ketahui, masuk UI itu kan nggak gampang sama sekali. Bahkan dokter juga mendapatkan predikat cum laude ya. Itu gimana ya? Kok bisa? Alhamdulillah. Jadi pokoknya saya tuh punya 2 prinsip yang selalu saya pegang dari saya kecil. Yang pertama Mhm. adalah um, ketika kamu sedang malas, jadi kan terkadang ketika kita waktu muda, waktu saat-saat SMP, SMA yang teman-teman banyak main, itu saya selalu ingat ketika kita sedang malas, ingatlah di saat yang sama teman-teman kita tuh sedang bekerja keras, bersaing gitu, belajar. Sehingga ketika saya ingat itu, wah saya nggak boleh males nih, teman-teman saya lagi belajar gitu. Jadi saya langsung ambil buku lagi, belajar lagi gitu. Gitu. Dan prinsip yang kedua adalah persiapkan yang terburuk, tapi berikan yang terbaik. Artinya adalah saya tuh selalu mempersiapkan yang terburuk-terburuk. Jadi saya persiapannya sangat matang sehingga saya bisa mempersiapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik begitu. Ini sih belajar dan disiplin. Itu sudah cukup. Dan berdoa tentu saja. Dan persiapan matangnya seperti apa? Apa ikut kayak bimbel atau mungkin ada les-les online atau gimana tuh? Ya, saya waktu itu ikut bimbel dan saya selalu memanfaatkan konsultasi. Jadi di setiap bimbel kan pasti ada jam konsultasi tambahan. Itu Ya. setiap hari saya ikut. Jadi ketika gurunya ingin pulang, saya selalu mempersiapkan minimal 10 soal untuk saya tanyakan ke beliau gitu. Setiap hari. Meskipun bukan jadwal saya sedang les, saya tetap datang ke bimbel saya gitu. Karena saya memanfaatkan waktu konsultasi dengan baik.
Menarik sekali ya. Dan pada saat sebelum ke Melbourne juga sempat ya waktu itu bikin namanya Dusun Ilmu Bloom Bank. Itu apa ya? Ya, itu yayasan, jadi sebuah yayasan gratis untuk anak-anak sekitar sebenarnya, karena kan orang terdekat adalah tetangga ya di sekitar kita. Ya. Itu mereka boleh belajar di dalam rumah saya, di rumah orang tua waktu itu. Jadi belajar apapun, dia rata-rata siswanya itu adalah anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 Ya. gitu. Jadi itu setiap minggu, kemudian tidak hanya belajar, kami juga mengembangkan misalnya kemampuan kinestetik, visual, auditorik, dan lain-lain seperti itu. Jadi bermain sambil Pada belajar. saat kembali lagi menjadi dokter, apa sih suka dukanya menjadi dokter? Pasti kan banyak hal yang harus direlakan atau kita harus apa namanya memberikan suatu apa namanya waktu yang besar ya untuk menjadi dokter ya. Iya, yang pertama sukanya adalah kesempatan berbuat baik itu bisa di mana saja menjadi dokter itu. Bahkan tersenyum kepada pasien yang sedang sakit itu merupakan sebuah kebaikan. Kemudian juga sukanya adalah kesempatan untuk melihat perjalanan manusia dari mulai lahir sampai dia meninggal. Karena kan seorang dokter tuh wajib bisa menolong persalinan sampai menentukan bahwa apakah manusia ini atau seorang pasien ini sudah meninggal atau belum. Jadi kita harus juga tahu tanda-tanda kematian, kemudian belajar otopsi, dan lain-lain. Sehingga dengan melihat perjalanan manusia dari lahir sampai meninggal, sukanya adalah kita lebih bersyukur, seperti itu. Kalau untuk dukanya pasti benar waktu ya. Waktu itu terkuras habis, tapi untuk hal yang baik. Kemudian Ya. juga waktu untuk keluarga juga sedikit. Kemudian waktu istirahat juga tidak terlalu banyak, seperti itu. Tapi tetap lebih banyak sukanya. Nah, tapi kalau untuk di Ruka itu pernah nggak sih mungkin dok merasa seperti down atau kenapa? Mungkin ada pasien yang ada penyakitnya nggak bisa diselamatkan atau seperti itu pernah nggak? Mungkin jadi perasaannya Oh, sangat pernah. sedih dan bagaimana gitu. Dan gimana Pernah, cara pernah. mengatasinya? Jadi saat pertama kali saya berkunjung ke IGD waktu masih mahasiswa, itu saya pertama kali dipaparkan dengan IGD itu saya melihat mata-mata, apalagi saya itu di RSCM koasnya, Ya. ada beberapa pasien dalam kondisi gawat sehingga keluarganya membacakan Yasin di samping telinganya. Ada juga yang sudah meninggal sehingga harus menangis. Kemudian tatapan mata keluarganya itu sangat-sangat menusuk hati gitu. Sehingga sebagai dokter tuh saya sangat sadar bahwa kita tuh boleh berempati namun tidak boleh simpati gitu. Artinya apa? Artinya kita boleh berempati, boleh merasakan perasaan pasien kita, boleh ikut apa? Ikut misalnya menasehati atau apa untuk merasakan bersama-sama, tapi tidak boleh simpati. Artinya kita tidak boleh larut ke dalam perasaan pasien gitu, karena bisa sangat mengganggu profesionalitas gitu. Terus juga saya pernah down ketika melalui stase forensik. Stase forensik itu adalah stase saat koas di mana kita bertemu dengan mayat yang atau pasien yang kita tuh harus menentukan ini matinya wajar atau tidak wajar. Kemudian juga kita harus mengautopsi dan sebagaimana lainnya. Apa yang membuat saya down saat itu? Karena saya merasa saat itu kekurangan saya adalah saya sulit membedakan empati dan simpati. Akhirnya saya sempat bersimpati kepada mayat gitu. Jadi saya sempat ketika saya menghadapi seorang mayat jenazah itu saya sampai ketika saya tahu jenazah ini merupakan seorang satpam yang dia sedang bekerja, kemudian dia kebakaran, kemudian dia meninggal, dan kan sudah tahu identitasnya juga, saya jadi merasa ikut sedih seperti itu. Harusnya itu tidak boleh ketika sedang misalnya mengotopsi pasien, mengotopsi jenazah atau sebagainya gitu. Dan itu membuat saya down. Akhirnya yang saya lakukan adalah mencari pertolongan gitu. Yang namanya juga dokter juga manusia kan, maka saya mencari pertolongan ke psikiater waktu itu sempat. Oke. Gitu, ke psikiater. Akhirnya saya jadi pokoknya ketika kita merasa ada sesuatu hal yang tidak benar di dalam diri kita, itu saatnya cerita. Tidak hanya dokter, bahkan kita-kita yang lainnya juga tidak apa-apa kalau mau cerita dengan psikiater atau psikolog. Seperti itu. Akhirnya saya dilakukan seperti hipnoterapi, kemudian
Saya mulai belajar relaksasi, mulai membedakan empati dan simpati gitu. Itu sangat penting juga sebenarnya sebagai seorang dokter. Dan artinya adalah untuk perjuangan menjadi dokter tidak hanya dalam segi ilmu, perjuangan, belajar, tapi juga dalam mengatur mental itu juga sangat penting. Harus siap mental ya. Harus siap mental. Oke. Next nih. Waktu itu juga dokter juga pernah ikutan acara sosial di teman lansia. Itu acara apaan ya? Di teman lansia iya. Jadi saya waktu itu saya waktu itu di Rumah Sakit Permata Depok ditawarkan untuk menjadi pembicara bekerja sama dengan Universitas Bakri waktu itu. Terus saya mengenalkan tentang bagaimana sih cara membedakan pikun yang wajar dan tidak wajar, seperti itu. Karena kan banyak lansia yang sudah pikun, tapi banyak juga yang masih bagus ingatannya gitu. Dan lansia-lansia sudah pikun tuh sebenarnya sangat butuh bantuan, seperti itu. Jadi di sana juga menolong para teman-teman lansia untuk ngecek nih, apakah para lansia ini sebenarnya udah pikun belum sih, gitu. Oke, so what's next nih? Habis dari Melbourne ini, kalau misalnya suami dokter sudah lulus, itu mau balik ke Jakarta, mau kembali jadi dokter di rumah sakit, atau mungkin mau tetap di Alo Dokter, atau seperti apa? Atau mau jadi dokter spesialis malah? Jadi untuk next, sebenarnya ya memang dulu saya pernah kepikiran untuk spesialis dan lainnya. Cuman next, saya dengan kasus corona ini menyadari bahwa sebenarnya Indonesia tuh sangat butuh yang namanya penguatan di bidang public health. Jadi mungkin saya akan meneruskan mengambil master di bidang tersebut, kemudian melanjutkan karir ke jenjang tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saya juga dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman SMP. Yang pertama, saya dapat pertanyaan dari Shiva, kelas 7. Shiva mau tanya, gimana kalau ada dokter yang mempunyai suatu fobia, sedangkan fobianya tersebut berhubungan dengan penyakit pasiennya. Cara mengatasinya gimana tuh? Oke, ketika seorang dokter, atau bukan hanya dokter tadi, seperti yang saya sudah cerita, bahkan kamu pun atau teman-teman kamu pun punya fobia dan merasa itu tidak baik dan sangat mengganggu aktivitas, segeralah cari pertolongan, yaitu sama seperti saya yang rasakan tadi, mencari pertolongan ke psikiater atau psikolog gitu, karena itu bisa diterapi. Fobia itu bisa diterapi gitu. Jadi jangan dipendam, karena ketika kita pendam, itu nanti jadinya bisa depresi dan lainnya, dan malah semakin mengganggu profesionalitas sebagai dokter gitu. Yang kedua, saya juga dapat pertanyaan dari Fasha, kelas 7 juga. Pengalaman apa sih yang berkesan selama kuliah di Fakultas Kedokteran? Ya pasti kan ada pengalaman yang memberikan kesan khusus ya. Apakah itu mungkin pernah diprank sama teman, atau mungkin pernah disuruh melakukan apa sama dosen, pasti kan ada ya. Sebenarnya yang paling berkesan tuh sangat banyak ya. Cuman yang paling saya rindukan dengan kedokteran itu adalah bertemannya yang pertemanan di kedokteran tuh beda dengan universitas atau fakultas lain. Ketika fakultas lain itu berlomba-lomba untuk lulus duluan, bisa lulus belakangan. Kalau di kedokteran itu karena sudah terjadwal, jadi kami tuh harus lulus berbarengan gitu. Kalau bisa tuh lulus berbarengan, belajar bersama-sama, membuat kelompok belajar gitu. Jadi ketika di kedokteran yang saya berkesan adalah cara belajarnya, itu cara belajar berkelompok. Berbeda dengan ketika SMP, SMA yang belajarnya sendiri-sendiri, ketika di kedokteran belajar berkelompok tuh sangat penting, karena ilmu itu tuh tidak hanya ilmu dari buku, tapi juga ada namanya ilmu dengar, ilmu melihat. Jadi kayak dari teman yang A misalnya ada masukan, ternyata ini seperti ini loh, dari yang teman B, ternyata seperti ini loh gitu, dari guideline pengobatan terbaru misalnya gitu. Jadi belajar berkelompok itu sangat berkesan menurut saya di kedokteran. Yang terakhir nih, saya juga dapat pertanyaan dari Farah, kelas 9 SMP dari SMP 73 Tebet. Dok, boleh kasih motivasi atau pesan buat yang mau jadi dokter nggak? Bagaimana persiapannya? Iya. Pertama, kamu harus yakin dulu kamu benar-benar ingin menjadi dokter atau tidak gitu ya. Karena kan tadi untuk menjadi dokter itu tidak hanya harus bersiap dengan ilmu, kemudian disiplin, tapi juga harus bersiap dalam segi mental, seperti itu. Kemudian setelah tahu kamu motivasinya apa, bikin plan ke depannya. Kamu mau bagaimana cara misalnya ketika nanti sudah SMA kan masuk ke tes perguruan tinggi. Plan misalnya kamu pengen bimbelnya apa, kemudian
cocok nggak dengan kamu, cara belajar kamu siang atau malam gitu. Jadi intinya adalah cara belajar kamu disesuaikan dengan apa kemampuan kamu. Kemudian juga kamu juga harus tahu kamu tipe belajar yang apa, visual, kinestetik, auditori, kan banyak ya. Itu Ya. juga sangat ngefek untuk apa ya, cara belajar kita. Kemudian juga ketika malas, ingat lagi motivasi kita apa sih sebenarnya gitu. Seperti itu sih untuk tips-tips masuk ke kedokteran. Oke, makasih banyak ya udah mau berbagi hari ini pengalamannya selama menjadi dokter. Semoga video ini juga bisa membantu buat teman-teman Keanu yang masih bingung mau jadi apa, atau mungkin ada yang pengen jadi dokter, mungkin ini bisa membantu mereka untuk mencari cita-cita mereka. Amin. Terima kasih juga Keanu telah menyediakan wadah untuk berbagi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay safe ya, jaga kesehatan selalu. Semoga baik-baik terus. Sampai ketemu kapan-kapan di Jakarta nanti. Okay. Amin. See you. Thank you ya. Nah, kita jadi tahu nih seperti apa perjuangan dari seorang dokter, bagaimana nyiapinnya. Sekarang udah tahu kan mau jadi apa kalau udah besar? Oke, sekian untuk video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.